Shalom Sobat Muda dimanapun kita berada, kembali lagi di dalam SBP OTW bersama saya Vikaris Devina Fenisia. Sebelum kita memulai perenungan kita di hari ini, mari bersama kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan yang menciptakan kehidupan kami, sehingga kami boleh dihantar di akhir pekan saat ini. Saat ini kami bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh membaca dan merenungkannya dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikian pembacaan Alkitab kita. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, Fanny Crosby, sebuah nama yang nampaknya tidak asing bagi kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah mengerti bagaimana kisah hidupnya dalam perjalanan hidupnya pada usia 6 minggu yang membuat ia menghidup di dalam kegelapan. Artinya ia hidup tidak dapat melihat sebab ia buta. Kebutaannya disebabkan karena dokter salah memberi obat, dan ini membuat hari-hari hidupnya harus tinggal di dalam pengawasan nenek terkasihnya. Sebab ia sudah kehilangan ayahnya dan ibunya harus pergi kerja ke luar negeri menjadi TKW. Di dalam pertumbuhannya, ia mengalami banyak pengalaman baru. Ia dapat belajar membedakan tekstur, ia dapat mengetahui kicauan burung, dan luar biasanya daya ingatnya yang kuat. Dalam hari-hari hidupnya, Crosby merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Sekalipun dalam keadaan yang diliputi dengan kegelapan. Dan dalam keadaan iman ia mengatakan, tentang kebutaanku ini, mula-mula aku berontak. Kemudian aku belajar menerimanya. Sekarang, sesuatu yang lebih indah terjadi. Aku berterima kasih kepada Tuhan untuk kebutaanku ini. Sobat muda, mari kita rasakan bagaimana mungkin seseorang yang tidak dapat melihat, tapi ia mampu melihat terang Tuhan dalam hidupnya. Ia bersyukur dengan apa yang terjadi dalam dirinya, dan ia memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah sobat pemuda yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga dalam hal pembacaan kita saat ini. Sebelum saya masuk di ayat 21-23, saya ingin menghantar di ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-18 Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa artinya? Artinya Tuhan tahu bahwa manusia itu memiliki kelemahan. Tuhan tahu kalau manusia tidak dapat hidup sendiri. Dan karena pemahaman ini hendak menghantar kita sebagai pemuda bahwa untuk mengukur apa yang baik dan mengukur apa yang tidak baik itu menurut rancangan Tuhan. Sebab yang menilai hanya Tuhan. Untuk itulah sobat muda, Tuhan melakukan apa yang Tuhan nilai baik kepada manusia pertama, yaitu ia membuat manusia pertama itu tertidur lelap. Apa yang kita dapat pahami ketika Tuhan membuat manusia itu tertidur lelap? Tuhan memberikan sesuatu. Dalam bacaan kita, Tuhan memberikan penolong. Pahamilah bahwa Tuhan sendiri yang tentukan apa yang Tuhan urus tanpa campur tangan manusia, dan semua Tuhan perbuat. Dan pada saat manusia itu tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Setelah itu, Tuhan mengambil rusuk itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Kendati manusia itu kehilangan satu pasang rusuk dari dirinya, tapi itu sama sekali tidak mengurangi kekuatan manusia. Justru, simbol rusuk
akan menjadi seorang penolong dan pelindung yang sepadan bagi manusia. Meski kehilangan salah satu rusuk tidak membuat ciptaan Tuhan yang baik tadi menjadi tidak baik, tapi justru Tuhan mengambil dan digantikan dengan segala kelebihannya. Tuhan menggantikan menjadi yang lebih baik, yaitu menjadi penolong dan pelindung. Dan di ayat yang ke-23 merupakan pernyataan syukur manusia pertama yang menyadari bahwa pemberian Tuhan itulah yang terbaik dan baginya harus dijaga. Meski dalam kisahnya manusia ini tidak tahu apa yang Tuhan perbuat ketika ia dalam kondisi tidur, tapi dalam percaya ia mengakui bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepadanya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan kita hari ini, apa pesan yang dapat kita ambil dan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus mengerti dan memiliki bahwa kesadaran diri kita adalah sebagai karya ciptaan Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan diri kita itu selalu baik apa adanya. Manusia mengukur tidak baik, tapi ketika Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan sobat muda, itu karena kita adalah karya ciptaan Tuhan. Dan karya ciptaan Tuhan selalu baik. Dan yang menilai baik adalah Tuhan. Maka kita adalah berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua sobat muda, dalam perjalanan kita sebagai pemuda saat ini, mungkin ada beberapa yang terhilang dalam diri kita. Mungkin kita merasakan kehilangan sukacita. Mungkin kita merasakan kehilangan harapan. Kita hilang semangat karena maut memisahkan kita dengan orang yang kita kasihi. Karena kita mungkin dikasihi atau dihianati oleh pasangan kita. Atau teman dekat kita menghianati kita. Dan banyak kejadian apa yang membuat kita alami, kita merasakan kehilangan. Kita mengalami kehilangan secara psikologi dan kehilangan anggota tubuh kita karena sakit, kecelakaan, atau apapun penyebabnya. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mau mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan perbuat dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang penuh misteri itu, dan kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi dalam iman kita memahami bahwa saat itu Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengetahui yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ketika ada yang terhilang dalam diri kita, Tuhan menggantikan yang hilang itu dengan cara Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya berjalan sendiri, berharap sendiri, berproses sendiri. Sebab Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatu yang terbaik, sekalipun itu tidak ada dalam pikiran kita. Dan yang terakhir sobat muda, jika di awal khotbah tadi saya membuka dengan kisah nyata Fanny Crosby yang kehilangan fungsi anggota tubuhnya, tapi ternyata tidak membuatnya kehilangan harapan. Tuhan tetap bekerja dengan memberikan seorang nenek yang begitu sabar, merawat dan mengajar banyak hal. Termaksud ia mengetahui tentang siapa Yesus dan isi firman dalam Alkitab. Sehingga ia memahami bahwa apa yang hilang dalam dirinya, Tuhan gantikan dengan kekuatan dan talenta untuk menuliskan syair lagu. Syair lagu yang kita nikmati dan sering kita pakai dalam lagu-lagu ibadah. Contohnya adalah Kidung Jemaat 392, yaitu Ku Berbahagia. Lagu ini adalah lagu yang ditulis dari pengalaman imannya dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa sepanjang hidupnya ia terus bernyanyi dan memuji Yesus selamanya. Ia mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Meski banyak yang hilang, ia buta, ia kehilangan seorang ayah, ia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu karena ibu pergi merantau menjadi TKW, tapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja dengan caranya, sehingga Crosby merasa bahwa Tuhan menyentuh hidupnya dengan iman dan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita sebagai pemuda? Di hari ini, sudah berapa kali kita mengucap syukur di dalam Tuhan? Sudahkah kita memberi yang terbaik di dalam hidup kita untuk Tuhan? Biarlah firman Tuhan hari ini dan kesaksian Fanny Crosby mengingatkan dan menguatkan kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan apa yang terjadi, kendati pun ada sesuatu yang hilang di dalam hidup kita. Selamat menghidupi kehidupan dengan ungkapan syukur. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Sobat muda, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sebagai pemuda kami merasakan banyak hal yang terjadi. Dinamika perjalanan kehidupan yang boleh Tuhan izinkan. Mungkin kami ada mengalami hilang harapan, hilang sukacita, hilang semangat. Kami mungkin juga ada yang mengalami kehilangan anggota tubuh karena berbagai hal.
Tapi kami percaya dalam kehilangan secara manusiawi, kami tidak kehilangan Tuhan. Dan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Pakai kehidupan kami untuk terus ada di dalam Tuhan. Dan kami terus memuji Tuhan dan bersyukur dengan apa yang Tuhan perbuat. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan. Dan biarlah kami juga berkomitmen memberikan hidup kami. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, sampai jumpa kembali di SBP OTW minggu depan. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!